Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sisa pertemuan kita ini mengenai statistika dan data. Sekarang masuk minggu ke-12, jadi minggu ke-12 dan minggu ke-13 ya untuk statistika dan datanya. Saya rasa untuk statistika sendiri kalian sudah pernah ya untuk lumrah lah banyak data gitu ketika pembuatan grafik, diagram lingkaran, data, maka itu statistika. Jadi beberapa data yang sudah diolah. Jadi di sini statistika pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau cara pengumpulan data, pengolahan atau analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Jadi di sini untuk pertama biasanya kan datanya itu yang terkumpul itu data mentah. Jadi masih acak. Jadi di situ dikumpulkan datanya baru diolah. Ketika data sudah terkumpul, datanya kan mentah, data acak, dan kita ketika masih mau membaca data itu masih harus memilih atau memilah data yang ada gitu. Jadi maksudnya memilah data ini mana sih? Misal nilai statistika untuk kelas A. Nah, maka nanti harus ngecek dulu satu-satu berapa sih angka tertingginya nilai yang ada dari data yang ada, kumpulan data yang ada. Nah, itu kan memakan banyak waktu ya dan harus ngerinci gitu, harus meneliti satu-satu dari data yang ada. Karena itu data yang ada itu diolah nanti bisa diurutkan datanya terlebih dahulu. Pengurutan data bisa dalam bentuk daftar aja, bisa juga dalam bentuk tabel. Jadi ketika data sudah diolah dalam bentuk tabel dulu, baru nanti dari tabel bisa dibuat sebuah grafik. Bisa grafik dalam bentuk grafik ataupun diagram. Dari data yang ada yang sudah dalam bentuk tabel ataupun grafik, di situ kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Misal di situ nanti akan terlihat data tertinggi, nilai tertingginya itu berapa. Itu langsung akan terlihat, oh ini tingginya 90 gitu. Oh yang terendah berapa? Oh yang paling rendah 10. Ada yang dapat 10. Nah, itu kan kelihatan daripada dalam bentuk data mentah. Ketika sudah diolah, maka beberapa kesimpulan kita bisa ambil dari situ. Misal data terendah ataupun misal yang dapat nilai 10 sampai 20 berapa anak ya? Untuk data mentah itu kan kalian harus menghitungnya satu-satu. Ketika menghitung satu-satu kan memakan banyak waktu, lebih banyak waktu. Karena itu datanya diolah dulu. Ketika diolah dalam bentuk daftar tabel ataupun dalam bentuk daftar biasa, ataupun setelah itu dibentuk grafik, maka di situ akan lebih mudah terbacanya tanpa kalian harus merinci satu-satu ini nilai apa, nilainya siapa, berapa orang. Dari situ kalian bisa langsung menarik kesimpulan bahwa oh yang tertinggi 90 ada 5 orang, atau oh yang dapat 10 orang. Nah, itu masuk ke statistika. Jadi pengetahuan untuk yang mempelajari mengenai pengolahan data ya, sehingga nanti bisa ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan. Statistik. Jadi statistik di sini merupakan kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan disusun dalam bentuk tabel. Disusun dalam bentuk tabel, diagram atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi di sini statistika juga digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Jadi tergantung masalahnya apa, masalahnya nilai. Saya mengecek atau mau menganalisa nilai dari kelas A, maka kalian tinggal menganalisa dari data yang ada dibuat sebuah statistiknya. Jadi nama statistiknya juga tergantung pada pengolahan data yang dilakukan. Apakah statistik nilai, misal nilai statistik nilai statistika misal. Jadi di sini pertanian, statistik pertanian, maka nanti ya
mengenai pertanian, data-data pertanian yang digunakan. Data apa terserah. Yang penting dia mengenai pertanian, gitu. Entah pupuk, entah itu berapa banyak tumbuhan, macam tumbuhan yang ada, atau bagaimana. Statistik pendidikan, statistik pengukuran, jadi statistik banyak macamnya, jadi tergantung pada persoalan atau kasus yang mau diselesaikan. Statistik sendiri dibagi jadi dua, jadi ada teoritis dan ada yang terapan, matematis. Kalau yang matematis di sini jadi ya statistika dipelajari secara teoritis gitu. Untuk aplikasi maka dia dipelajari untuk teknik penggunaannya, penggunaan dari statistika yang ada, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Kalau teoritis, di situ meliputi penurunan sifat, dalil-dalil, rumus, menciptakan model secara teoritis, matematis, maka itu masuk statistika teoritis. Jadi ada dua statistik, ada teoritis dan ada terapannya. Nanti yang akan kita bahas ke depan ini adalah statistika deskriptif. Jadi tidak sampai ke lanjutan. Jadi dibagi dua, ada deskriptif dan ada inferensial. Yang kita bahas mengenai deskriptif aja. Jadi di situ ada frekuensi, pembuatan tabel, grafik, pusat, letak, ukuran letak dari angka yang diinginkan, ukuran simpangan, korelasi sederhana. Jadi nanti yang kita bahas adalah pengukuran mean, median, modusnya saja gitu, tidak sampai pembuatan tabel ataupun grafik juga. Atau nanti saya cek dulu dengan kelas yang lain apakah difokuskan di distribusi data ini, karena berikutnya masuk peluang gitu, peluang distribusi peluang. Apakah hanya ini saja fokus di data ataukah nanti fokus di peluang? Jika peluang berarti ini saya hari ini hanya bahas mean, median, modusnya saja. Ini deskriptif, jadi statistika yang membahas cara pengumpulan dan penyajian data yang ada. Jadi bagaimana cara mengumpulkan datanya, menyajikan datanya, lalu nanti data yang sudah disajikan bagaimana untuk penarikan kesimpulannya nanti lebih mudah otomatis. Gitu. Nah, untuk inferensial ini adalah statistika lanjut atau induktif ya. Jadi membahas cara melakukan analisa data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan sebagian data sampel yang diambil secara acak dari populasi. Jadi biasanya nanti ini lebih mendalam, statistik lanjut. Ada pengujian hipotesisnya, ada estimasi atau taksiran dari datanya, lalu proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup bahasanya nanti ada analisa korelasi linier, pengujian rata-rata, regresi linier, kovarian, analisanya ya. Uji tanda, uji ranking, dan uji median. Tapi yang kita bahas nanti lebih ke deskriptif. Ini untuk huruf Yunani yang digunakan dalam statistika, jadi ada beberapa huruf yang digunakan, tapi kita tidak sampai detail ya. Ketika inferensial itu baru lebih banyak daripada deskriptif. Kalau deskriptif paling yang digunakan hanya sigma. Jadi ini beberapa simbol yang biasa digunakan, lalu penyebutannya ada kappa, ada lambda, mu, omikron, tapi bukan COVID ya, pi, rho, sigma. Nah, beberapa simbol yang digunakan. Nanti kita mungkin hanya sigma. Lalu data sendiri menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuantitatif itu nanti dalam bentuk data angka atau bilangan. Untuk kualitatif berarti yang bukan angka. Untuk angka sendiri, misal di sini jumlah penduduk, jumlah penjualan, berat badan, itu menggunakan data kuantitatif. Jadi berupa angka. Kalau kualitatif dia dalam bentuk bukan angka. Jadi misal suku, bangsa, jenis kelamin, itu kan bukan angka, walaupun jumlahnya angka ya, berapa total jumlah yang laki-laki 80 ya, totalnya angka sih. Hanya datanya berarti itu masuknya data kualitatif. Kenapa? Karena surveinya adalah survei untuk jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Beda, itu laki-laki berapa 50, perempuan 70 berapa orang.
fokusnya itu di laki-laki dan perempuannya. Tapi ketika data kuantitatif, misal nilai statistik, berarti 90, 80, berapa orang? 90 yang memperoleh 90 misal 5, yang 80 berapa? 7 orang. Nah, 80 dan 7 orang dua-duanya angka, tapi fokusnya kualitatif itu adalah yang di awal, berapa jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Yang kuantitatif berarti awalnya berarti nilainya 80 atau 90 itu datanya, data kuantitatif dalam bentuk angka. Angka sendiri kuantitatif itu terbagi menjadi dua, ada diskrit, ada kontinu. Diskrit itu bulat, kontinu itu berarti ada pecah. Misal berapa jumlah siswa kelas A? Ada 40 orang. Nah, tidak mungkin kan berapa jumlah siswa kelas A jumlahnya 40,5. Itu 0,5-nya siapa? Punya siapa? Masa manusia dibagi setengah? Hitungannya utuh ya. Berapa jumlah apel dalam satu keranjang? Ada 5 buah, 6 buah utuh ya. Walaupun di situ ada setengah apel mungkin. Yang dimaksud setengah apel mungkin kalaupun manusia mungkin ada yang satunya masih umur 10 tahun mungkin, tapi hitungannya tetap itu satu orang. Mau satu umur dia 10 tahun, mau dia umur 15 tahun, kan hitungannya dia orang ya, satu orang ya. Apel juga sama, mau dalam satu keranjang ada setengah apel, maka otomatis hitungannya satu apel itu ya namanya apel, bukan berarti apel L-nya hilang gitu karena nggak utuh, nggak juga. Itu hitungannya satu apel, tapi beda. Ketika yang ditanyakan atau yang diketahui bukan dalam satu kesatuan utuh, tapi berapa berat apel dalam satu keranjang, baru 5 kilo, 5,2 kilo. Nah, itu baru masuk ke data kontinu, dia bisa dipecah karena tidak bulat 5 kilo, tapi misal dia 5,3 kilo, 5,1 kilo, masuknya ke data kontinu. Nah, manusia juga sama. Berapa berat badan total keseluruhan? Nah, baru ataupun satu orang yang masih umur 10 tahun, berat badannya sekitar 40 kilo misal, 40 kilo. Untuk 40 kilo itu kadang kan tidak bulat, 40,5 kilo. Nah, itu kan ada pecahan di situ atau ada desimal, itu yang dimaksud data kontinu. Jadi yang dimaksud data diskrit dan data kontinu tergantung pada konteksnya, bukan berarti buah itu masuk ke data diskrit, tidak. Buah bisa diskrit, bisa kontinu, tergantung konteksnya. Jika dalam yang dimaksud adalah dalam satu keranjang berapa buah, itu masuk data diskrit karena bulat utuh. Tapi ketika yang dimaksud adalah berat dari buahnya, itu masuk pada data kontinu. Gitu. Untuk data kualitatif itu berarti di sini tidak dalam bentuk angka, jenis kelamin, pendidikan, warna suku, di mana terbagi data nominal dan data ordinal. Apel bukan berarti dia selalu masuk kuantitatif, bisa jadi dia kualitatif. Kenapa? Jika yang diketahui atau yang ditanyakan warna, ada apel merah, ada apel hijau. Nah, ketika terbagi warnanya, yang dimaksud adalah ada 5 warna apel merah, ada yang 5 yang hijau. Nah, itu maksudnya data kualitatif. Jadi di sini kualitatif ataupun kuantitatif bukan terbagi berdasarkan subjek atau objek dari bendanya gitu. Tapi tergantung konteks kalimat yang dimaksud, apa berat badannya ataukah warnanya, maka otomatis itu baru dipecah apakah ini masuk kuantitatif ataukah kualitatif. Kuantitatif angka, kualitatif berarti tidak dalam bentuk angka. Warna apel itu kualitatif. Jenis apel itu kualitatif. Ini apel Amerika, ini apel Jawa, apel Malang, dan sebagainya. Itu kualitatif. Kualitatif sendiri terbagi menjadi dua. Ada data nominal, ada data ordinal. Bedanya apa? Data ordinal itu dia bertingkat. Bertingkat maksudnya dia ada tingkatan ya, dan tidak bisa diacak. Apel merah dan apel hijau itu bisa diacak. Maksudnya diacak ketika pembuatan grafiknya sendiri lalu dibuat sebuah data, mau kalian selesaikan atau menghitung apel merah duluan boleh. Kalian menghitung apel hijau duluan ya boleh. Hijau duluan boleh, apel setelah itu baru apel yang merah boleh. Jadi dia untuk data nominal dia tidak mengikuti atau tidak ada aturan harus berurutan.
Tapi ketika sekolah, misal lulusan mana saja kelas A yang masuk informatika kelas A. Misal untuk lulusannya ada yang SMK, ada yang SM. Tapi itu setara ya, kalau itu setara. Misal untuk pekerjaan yang diinginkan ada sekolah untuk lulusan, ada yang diminta posisinya beda-beda ya sesuai dengan posisi masing-masing. Ada yang dimintanya lulusan SD, ada lulusan SMP misal, lalu ada yang diminta lulusan SMA di bagian tertentu, ada yang diminta untuk lulusan S1. Nah, ketika pengelompokan data itu, tidak mungkin ketika membuat grafik kalian acak. Oh, saya mau buat grafik yang SD dulu, setelah SD, sampingnya itu yang kuliah, yang lulusan S1. Lalu berikutnya lagi yang SMP, lalu baru yang SMA. Nah, itu kan grafiknya acak, kacau, tidak rapi gitu. Intinya kan statistik di sini juga merapikan data ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi tetap harus ada urutannya. Berarti SD dulu, baru SD, baru SMP, setelah SMP, SMA, baru S1. Jadi ada urutannya, tidak loncat-loncat atau tidak acak. Jadi untuk data ordinal dia tidak bisa diacak. Kalau seandainya untuk daerah dari mana saja untuk informatika kelas A, ada yang dari Surabaya, ada Bandung, Semarang, itu acak boleh. Mau kalian pembuatan grafik datanya itu Surabaya dulu, Bandung dulu, baru Jakarta ya boleh. Atau Jakarta dulu, Surabaya, baru Bandung juga boleh. Acak kan tidak ada urutan, tidak ada tingkatan di situ. Sehingga itu masuknya data nominal. Nah, ini untuk data menurut jenisnya. Jadi terbagi, kalian bisa pecah sendiri, ini masuk data kuantitatif atau kualitatif, berdasarkan dari konteks kalimat dari data yang ada. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini untuk yang tadi sudah saya jelaskan, bisa sambil dibaca, sama aja ya. Jumlah penjualan, jumlah penduduk, maka nanti masuk ke data kuantitatif. Berarti kan dalam bentuk angka ya, berapa jumlah penjualannya gitu. Jumlah penjualannya total ada 50 juta misal. Nah, itu masuknya data data kuantitatif, tapi dalam ini continue, bisa jadi kan 50 juta sebenarnya 50 juta 100 rupiah gitu. Jadi jika dia dalam bentuk pecahan tidak bulat utuh gitu, itu masuk ke data continue. Tapi jika jumlah penjualan yang ada terjual sebanyak 50 buah buku misal. Nah, maka itu masuknya ke data discrete. Jadi tergantung konteks kalimatnya, data discrete, data continue. Kualitatif, nominal, dan ordinal. Jadi dia ada tingkatan. Ketika tidak ada tingkatan, maka dia masuknya ke nominal. Masuk ke teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data itu ada dua cara, paling tidak ada sensus dan sampling. Sensus maksudnya di sini berarti total data keseluruhan. Misal satu kelas ya, hanya satu kelas A. Nilai dari statistik. Itu dilakukan sensus, maksudnya berarti sensus ya berarti satu kelas diambil semua datanya. Sampling berarti diambil datanya per sampel. Per sampel misal yang mau diambil angkatan ya, satu angkatan. Ketika satu angkatan jumlah totalnya misal ada 600 mahasiswa. Dari 600 ternyata diambil sampel. Kelas A diambil sampel 10 orang, kelas B diambil sampel 10 orang. Nah, data-data 10 orang itu yang dimaksud sampling. Kenapa diambil sampling, tidak sensus? Satu kelas ya diambil aja semuanya. Gitu. Biasanya karena ukuran populasi yang banyak, masalah biaya juga, masalah waktu juga. Populasi yang banyak, ya karena kebanyakan. 600 mahasiswa, ketika mengambil data 600 mahasiswa dengan 60 mahasiswa, otomatis kan lebih cepat yang 60 ya. Pengolahan datanya juga lebih cepat. Masalah biaya. Pastinya ketika 600 siswa, kalian misal mau menggunakan kuesioner dalam bentuk kertas. Kertas dibagikan dengan 600 mahasiswa dan 60 mahasiswa, berarti kan otomatis biayanya juga lebih besar yang 600 mahasiswa.
Apalagi dengan biaya besar ya, misal mau untuk tes rapid mengambil data yang terkena COVID misalnya, itu kan menghabiskan biaya yang sangat besar sekali dengan semakin banyaknya orang. Lalu masalah waktu juga, otomatis waktunya juga akan lebih cepat mengambil data yang 60 mahasiswa daripada mengambil data 600. Jadi ini ada untuk beberapa kendala biasanya. Kenapa dilakukan dengan teknik sampling, sampel, jadi pengambilan data sampel aja. Masuk ke penyajian data data yang ada itu nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, bisa juga nanti grafik atau diagram. Diagram bisa diagram jenjang, flowchart. Grafik berarti nanti bisa dalam bentuk diagram pie, masuk ke diagram batang. Maka ini untuk penyajian data. Ini pengantar untuk statistika. Di sini bisa dipahami ya untuk apa itu statistik. Oke, sekarang kita masuk ke tendensi sentral. Nah, data-data yang ada itu nanti diolah. Jadi pengukuran tendensi sentral ini maksudnya mencari mean, rata-rata, median, titik tengah, modus berarti data terbanyak ya. Nah, untuk datum, ini yang dimaksud datum adalah data umum. Nah, ini ada datum, jadi yang dimaksud adalah data umum. Data umum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, ataupun sifat. Jadi data umum ya bisa dalam bentuk lambang, sifat, maksudnya ya mau mendata yang rambut lurus, rambut keriting, atau sifatnya ada yang pemalu, ada yang agresif, ada yang bagaimana, itu data umum. Lambang berarti apa? Lambangnya apa gitu. Jadi bisa dalam bentuk lambang, bisa dalam bentuk angka, dalam bentuk sifat. Min untuk mengukur rata-rata, median untuk titik tengah. Jadi menjadi dua bagian sama banyak berarti yang diambil adalah titik tengahnya. Modus berarti frekuensi yang paling besar atau yang paling sering muncul. Nah, itu tuh kalau udah ada temen cewek, cowok, terus habisnya itu dia sering ngajakin makan bareng, satunya cuma ngajakin makan satu kali aja. Lalu teman satunya ngajakin makan 10 kali, 5 kali dalam satu minggu. Nah, itu ada modus gitu berarti. Nah, biasanya ada yang sering belikan makan buat apa? Nanti saya mau titip absen. Nah, biasanya ada modus. Itu modus jadi frekuensi yang paling besar ataupun paling sering muncul. Kalau dia paling sering muncul dan dengan frekuensi yang lebih banyak atau lebih besar, dia masuknya ke modus. Median berarti titik tengah. Jadi datanya diambilnya adalah titik tengahnya, tapi dari data yang sudah terurut. Bukan data acak ya. Kalau datanya acak, bukan berarti titik tengahnya ya sama dengan data ketika diurutkan. Dia tidak sama. Tapi median yang benar adalah data titik tengahnya ketika data itu sudah diurutkan. Mau yang terkecil sampai yang tertinggi, ataupun dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau mean berarti rata-ratanya. Biasanya kan rata-rata itu menggambarkan ya nilai, misal nilai, yaitu menggambarkan rata-rata dalam kelas ini berapa gitu. Rata-ratanya kelas A 80. Nah, kelas B rata-ratanya 75. Nah, itu kan beda untuk membedakan rata-rata. Bukan berarti nanti 75 ada di situ modusnya sama dengan yang atau lebih tinggi daripada yang 80 memiliki modus yang lebih tinggi daripada yang 75, bukan berarti seperti itu. Karena untuk modus kan nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi berarti yang paling banyak muncul. Misal kelas A yang paling banyak muncul adalah angka 70 sampai 80, walaupun rata-rata kelasnya mungkin lebih rendah daripada kelas B misal. 70 sampai 80 ada 15 siswa gitu. Tapi untuk yang kelas B 70 sampai 80 dia hanya ada 5 siswa. Tapi rata-rata kelasnya tinggi. Kenapa? Mungkin yang 90 dia lebih tinggi gitu. Untuk modus kan paling banyak muncul. Jadi bukan berarti modus paling banyak muncul nanti hasilnya sama atau datanya itu di bagian atau di anggota yang sama. Misal seperti tadi ya, maksudnya di rata-rata tertingginya kelas B.
Bukan berarti modusnya juga ada di kelas B. Tergantung pada data yang ada. Paling banyak nanti bisa dibandingkan. Lalu untuk median sendiri, untuk titik tengah, itu bisa ada kuartil, desil, persen. Kalau median itu titik tengah. Kalau kuartil, dia berarti dibagi 4 per 25%, 25%, 50%, 75%. Itu maksudnya kuartil. Nah, berarti kuartil ketika 25%, dia kan berarti 25%, 50%. Berarti ketika 50%, itu hitungannya sama dengan median. Kan sama-sama Q2, sama-sama di tengah-tengah data. Desil 10% berarti per 10% berarti dia otomatis titik tengahnya adalah di 50%. Berarti ketika desil 50% itu sama dengan kuartil 2-nya, sama dengan mediannya. Jadi otomatis ini sama dengan mediannya, sama juga dengan ketika DD5, karena sama-sama titik tengahnya. Begitu juga untuk persen. Persentil berarti hitungannya 1% per 1%. Berarti ketika P50, ini adalah mediannya juga. Nah, jadi ini untuk mediannya. Maka hitungannya, cara perhitungannya ya sama, hanya bedanya apa? Kuartil berarti nanti Q2. Yang ditanyakan adalah Q2. Desil berarti nanti yang ditanyakan adalah D5. Berarti mediannya di D5 di titik tengahnya. Jadi sama. Cara perhitungannya juga mirip sama, hanya bedanya tergantung yang ditanyakan. 25% berarti yang ditanyakan adalah apakah yang per 25%-nya, per 75%-nya. Desil juga sama, apakah yang per 30%-nya ataukah yang 80%. Tergantung yang ditanyakan. Sekarang masuk ke frekuensi tunggal. Dalam pengolahan data itu bisa banyak, bisa sedikit. Ketika pengambilan datanya sedikit dan juga variannya tidak terlalu banyak, maka yang kalian lakukan adalah mendata dengan distribusi frekuensi tunggal. Jadi maksudnya dengan frekuensi tunggal berarti kalian hanya tinggal menuliskan nilai-nilai yang ada dari data, nanti lalu dicari ini munculnya berapa kali, frekuensinya berapa kali. Jadi untuk data tunggal dia tidak ada range, tidak ada batas sekian sampai sekian, tapi tunggal cukup 10, 20, 30, 40 dan sebagainya. 20 yang peroleh 20 berapa orang? 5. Tunggal diteruskan berarti 5 gitu. Jadi untuk distribusi frekuensi tunggal menghitung rata-ratanya min-nya berarti sigma dari X dikalikan F. X berarti data yang ada ya. Maksudnya tinggal langsung X yang memperoleh data 50 karena yang kita bahas ini adalah data kuantitatif ya. Deskriptif, statistika deskriptif sehingga yang di data yang ada yang masuk itu berupa angka semua. Maka tinggal dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya muncul berapa kali? Misal yang dapat nilai 50 kali 5. Berat badan misal sama aja, berat badan rata X-nya berapa? Setiap siswa berarti tinggal dikalikan frekuensinya berapa. Oh, yang berat badannya 40, 5 orang, berarti tinggal 40 kali 5. Nanti di rata-rata ya berarti 40 dibagi dengan total frekuensi yang ada. Misal semuanya 40 frekuensi. Jumlah data siswanya 5, tinggal dibagi dengan 5. Maka otomatis kan berat badannya sama rata-ratanya. Median ada genap, ada ganjil. Nah, ketika median ada ganjil, berarti kan titik tengahnya cukup ya, ada di titik tengahnya ya. Kanan kirinya jumlahnya sama. Misal range-nya di kanannya 4, di kirinya otomatis juga harus 4. Lalu untuk mediannya berarti yang ada di tengah itu. Genap, maka di sini ada 2. XN per 2 dan XN per 2 plus 1. Kenapa? Otomatis ketika angka genap, maka kita tahu bahwa untuk mediannya berarti kan ada di antara 2 angka yang mengapit antara yang kanan dan yang kiri. Sehingga untuk mencari mediannya berarti tinggal dijumlahkan data sebelumnya sama data yang sesudahnya, 2 angka yang berdekatan di tengah, lalu dibagi 2. N ini maksudnya adalah total data. Misal total datanya ada 10, ya tinggal 10 dibagi 1, lalu ditambah 2. N itu adalah total data. Ketika N total data,
Maka yang dimaksud dengan X, misal X4, ini yang dimaksud adalah data keempat. Bukan berarti X4 sama dengan 4, salah. Tergantung datanya, misal 1, 2, 3, ini berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, dapat 60, dapat 70, dapat 80, dapat 80, dapat 90. Nah, 4 ini berarti yang dimaksud adalah X4 sama dengan 80. Jadi data keberapa? Data keempat, data kelima, data keenam. Sama, di bawah bagian genap berarti yang diminta adalah data keberapa. Misal yang diminta adalah data ketujuh, berarti kalian tinggal menuju pada data ketujuh dari total data yang ada, ditambah dengan misal di sini berarti data ke-8. Data ke-8-nya berapa? Dijumlahkan lalu dibagi 2. Ini untuk median. Lalu untuk modus itu berarti kan yang paling banyak ya, yang paling sering muncul, frekuensi terbanyak. Itu tinggal dicari aja modusnya. Kalau sampai ada 2 modus ya berarti disebutkan aja dua-duanya. Misal yang dapat 85 orang, yang dapat 90 juga 5 orang, ya berarti modusnya 80 dan 90 dengan frekuensi 5. Jadi bukan berarti nanti 80 ditambah 90 dibagi 2. Jadi sebutkan aja berapa banyak yang sama dengan frekuensi tertinggi ya. Bukan berarti ada yang sama lalu yang dapat 75, 85, yang dapat 96 gitu. Nah, frekuensi tertingginya ya 90, bukan berarti 70 dan 80. Kenapa? Karena bukan berarti yang muncul bareng sama ya, frekuensi sama bukan berarti itu. Jadi lihat terbanyaknya, kalau terbanyaknya double atau triple ya tiga-tiganya berarti yang masuk pada modus. Tapi kalau hanya salah satu ya satu saja. Jadi bukan berarti sama jumlah frekuensinya semua, cari yang paling banyak. Kalau lebih dari satu yaitu modusnya gitu. Kita masuk ke contoh. Masuk ke contoh soal, di sini ada ganjil dan ada genap. Yang dimaksud ganjil apa? Datanya. Ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. 9 ini berarti masuk data ganjil. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Ini masuk genap. Baru kalian cek. Datanya ini kan masih acak. Ketika acak, jangan lupa untuk diurutkan. Terendah berapa? 2. Lalu setelah 2 ada berapa? 3. Muncul 2 kali. Setelah 3 berapa? 4. Setelah 4 di situ ada 6 muncul 2 kali. Baru 8 muncul 3 kali. Nah, ini bisa kalian urutkan seperti ini dalam bentuk daftar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 data. Tapi bisa juga kalian ubah dalam bentuk tabel. Ketika tabel, bukan berarti nanti diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Tinggal data-data yang tercantum aja yang dicantumkan. 2, oh 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 nggak ada. Ya udah nggak usah ditulis. Kalaupun ditulis berarti nanti frekuensinya 0. Kenapa? Karena tidak ada angka 5. 6, 8. Bisa kalian tuliskan langsung seperti ini. Yang 0 yang tidak ada datanya tidak perlu dicantumkan. Frekuensi dari mana? Frekuensi berapa banyak, berapa kali muncul angka itu. 2 muncul 1 kali, sehingga di sini ditulisnya 1. 3 muncul 2 kali. Dan seterusnya total ada 9 data. Maka di sini untuk kelas modus mudah ya. Kalau modus kan tinggal dicari yang paling banyak. Paling banyak muncul adalah 3 kali. Angka 8, dia muncul 3 kali. Sehingga di sini modusnya adalah angka 8. Lalu bagaimana untuk mean dan median? Ini untuk ganjil berarti rumusnya sudah ada ya. N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa? Total datanya 9. 9 plus 1 sama dengan 2. Data kelima yang dimaksud. Berarti di sini kita menghitung CF. CF itu sama dengan frekuensi jumlahan. 1, berarti frekuensi CF pertamanya 1.
Lalu 2. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. Ini harus sama dengan total data yang ada. Oh, berarti benar. Jika salah, berarti ada salah penjumlahan dalam CF. Lalu, bagaimana cara menentukan kelas mediannya? Yang diminta 9 tambah 1, 10 dibagi 2, X5. Berarti data ke-5. Yang diminta ini adalah data ke-5. Sehingga data ke-5-nya berapa? Kalau diurutkan dalam bentuk daftar seperti ini, kita tahu, oh, ini data ke-5. Berarti data ke-5-nya adalah 6, bukan 5. Jadi ketika X5 sama dengan 5, ini salah. Jadi yang dimaksud adalah datanya, tergantung pada datanya ya ini. Angkanya, bisa jadi kebetulan 5, kebetulan angkanya di sini 5, sama-sama 5. Entah itu keberuntungan atau memang dia memang salah atau dia benar, merasa benar gitu. Belum tahu kalau sebenarnya salah gitu. Jadi X5 maka nanti yang dimaksud atau angka yang diinginkan adalah angka pada urutan kelima. Fungsi CF untuk mengetahui median. 1. Ini berarti data ke-1. Ini data kedua, data ketiga ada di angka 3. Berarti angka 3 muncul 2 kali seperti ini. Ini muncul 2 kali. 4 munculnya berarti 1 kali. Karena setelah 4 di sini tidak ada 5. Setelah itu baru masuk ke 6. 6-nya muncul sebanyak 2 kali. 9 muncul sebanyak 3 kali. Sehingga bukan 8. 6 muncul 2 kali. 8 muncul 3 kali. Jadi maksudnya untuk 9 berarti di sini ada ini 2, 3, ini data keempat saja, ini 5 dan 6. Berarti 6 muncul 2 kali ya. Lalu berikutnya di sini 7, 8, 9. Sehingga kita tahu bahwa 8 muncul 3 kali. Berarti dia data ke-7, ke-8, dan data ke-9. Munculnya itu adalah angka 8. Jadi ini untuk mengetahui data yang diinginkan. Data kelima, berarti yang dimaksud adalah yang ini. Data kelima berarti ini yang dimaksud. Untuk yang median ganjilnya. Ini untuk mediannya. Kok di bawah, Bu? Median kan di titik tengah. Karena data distribusi datanya tidak merata, banyak di akhir. Sehingga otomatis mediannya pun bergeser ke agak yang akhir. Mean berarti rata-rata. Rata-ratanya berarti sigma X. X itu berarti nilai interval yang ada dikalikan dengan frekuensi. Sehingga hasilnya sekian. Tinggal dikalikan aja antara X dengan frekuensi yang ada. Ini untuk ganjil. Bagaimana untuk genap? Sama. Bedanya ganjil dengan genap hanya datanya aja. Kalau ganjil itu kan berarti dalam jumlah ganjil 9. Kalau genap berarti di sini kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 data. 10 dia masuk ke genap. Jumlah data genap. Sehingga masuk ke genap. Jangan lupa untuk mengurutkan data. Kita cek 2 terlebih dahulu. 3 muncul 1 kali. 5, 4, 5 tidak ada. 6 muncul 1, 2, 3. 3 kali. 7 muncul 2 kali. Setelah itu 8. 8 muncul sebanyak 2 kali juga. Lalu 9. Di sini kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Benar, sama-sama 10 ya sudah. Dalam bentuk tabel kalian tinggal cantumkan aja 2. 2-nya muncul berapa kali? 1 kali. 3 muncul sebanyak berapa kali? 1 kali. 6, 3 kali, dan sebagainya. Total ada 10 data. Kelas modus berarti yang paling banyak muncul.
Yang dimaksud bukan 3 ini frekuensi. Yang dimaksud berarti 6 berarti dia muncul sebanyak 3 kali. Karena itu modusnya berarti 6. Median titik tengah rumusnya beda lagi. Tadi kan n per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 berarti x5 plus x6. Berarti yang dimaksud adalah data ini. Jadi kanan kirinya sama, ini 4 data, ini juga 4 data. Begitu juga untuk ini kan 4. Kanan kirinya sama, ketika 4 data, yang 4 data, titik tengahnya yang di tengah. Ini titik tengahnya di antara 5 dan 6. Karena itu otomatis mediannya ya berarti jumlahan nilai yang ada di angka ke-5 dan angka ke-6. Yang di atas itu menunjukkan angka ke. Min-nya tinggal dikalikan aja ya, X dikalikan F, sehingga nanti diperoleh XF dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan aja, XF-nya dijumlahkan berapa? 62, dibagi sejumlah frekuensi 10, jadi 6,2. Ini juga sama, CF berarti kelas 5 dan 6 ketika di grafik, ini kelas pertama, kelas 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9, 10. Tetap. Berarti angka yang diminta adalah yang ke-5. Yang ke-5 di sini berarti 6. Lalu yang angka ke-6 berarti 7. 6,5. Kalau seandainya CF medianya sama 45, maka otomatis dia nilai intervalnya ya 6. Sama. Sesuai dengan kelas yang diinginkan, kelas median atau yang lainnya. Mungkin sampai sini bisa dipahami dulu ya, 5 menit. Sampai jam 10.50. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dipahami dulu ya, 5 menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kami untuk ini masuk ke kuartil sama ya dengan median. Tadi untuk titik tengah kan di tengah. Kalau kuartil bedanya apa? Hanya untuk ini kan dibagi 4. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Lalu nanti untuk data itu kan ada yang ganjil dan ada yang genap. Ketika datanya ganjil itu bisa ada yang dibagi 4. Jadi ada yang kan dibagi 4, jadi ada yang datanya ganjil habis dibagi 4, ada yang tidak habis dibagi 4. Ada yang ganjil, ada yang genap. Ini beberapa rumus yang digunakan. Untuk penyelesaiannya nanti dicek apakah dia harus dijumlahkan dulu. Seperti ini kan, ini berarti harus dijumlahkan dulu ya, baru dikalikan. Atau dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Seperti ini berarti dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Baru dibagi 2. Untuk yang dalam kurung, jadi nanti ketika penyelesaian kalian cek mana yang dipisah, ada yang di dalam kurung, mana yang tidak. Nanti tinggal dioperasikan aja secara matematika, berarti nanti seperti ini dijumlahkan, nanti dicek rumus-rumusnya yang ada. Coba kita masuk ke contoh, misalnya yang pertama. Ini datanya genap atau ganjil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data, berarti dia ganjil. Yang ini berarti ada ganjil juga. Oh, ternyata yang ini ganjil. Ganjil, yang ini ternyata juga ganjil. Nah, yang ini berarti dia genap. Nah, ini kan 1 sampai 7-nya tidak saya hitung ya. Jadi ada yang pertama ganjil, lalu untuk yang berikutnya di sini ganjil, lalu genap. Tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Q1, maka kita masuk ke rumus ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil. Ganjil ini habis dibagi 4 atau tidak ketika ditambah 1. Ketika ditambah 1, 7 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 8 dibagi 4, jadinya 2. Maka di sini dia habis dibagi 4 karena hasilnya bulat ya, langsung hasilnya 2 gitu.
Lalu di sini untuk rumus ganjil habis dibagi 4. Kalau yang ganjil ditambah 1 ya, ditambah 1. Kalau yang genap tidak ditambah 1. Berarti dia menggunakan rumus yang pertama, habis dibagi 4. Sehingga di sini rumus yang pertama, N plus 1 dibagi 4, yang ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 3. Berarti ini totalnya 7, 7 ditambah 1 jadi 8, 8 dibagi 4 jadi 2. X2, berarti data kedua. Data kedua bukan berarti 3. Oh, yang ini udah diurutkan ya. Nah, untuk ini sudah diurutkan. X2 berarti 3. Bukan berarti data kedua 5. Ketika kalian menggunakan X2 sama dengan 5, ini salah. Berarti data kedua itu adalah yang 3. Jadi jangan lupa langkah pertama yang kalian lakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan data. Jadi urutkan data terlebih dahulu. Urutkan data. Setelah urutkan data, baru cek rumus. Cek data ya, cek data sesuai rumus. Sesuai rumus. Nah, ketika ganjil, apa yang harus dilakukan? Ditambah 1 dulu, baru dibagi dengan 4. Berarti di sini 7 ditambah 1 baru dibagi 4, sehingga hasilnya di sini 2. Masuk baru, oh berarti rumus yang digunakan adalah yang pertama. Q2 berarti dikalikan 2. Jangan lupa di sini ada dalam kurung. Ketika di dalam kurung, berarti ini dijumlahkan terlebih dahulu. 7 ditambah 1, 8. 8 kali 2, 16. 16 bagi 4, 4. Data keempat, baru menuju ke data keempat. Kebetulan sama-sama 4. Jadi 4 ini bukan muncul karena X4 ya. Tapi 4 ini muncul dari hitungan data 1, data 2, 3, 4. Begitu juga ini, hasilnya X6. Bukan berarti 6 dari data X-nya, tapi maksudnya yang melekat pada X, tapi sesuai dengan yang diminta. Data ke-6, berarti masuknya 6. Data ke-6 adalah 6, sehingga 6. Sama dengan 6. Gitu. Jadi yang pertama kalian mengurutkan data. Dari urutkan data, kalian bisa cek datanya apakah genap ataukah ganjil. Apakah genap ataukah ganjil, lalu nanti menuju pada rumus yang digunakan. Jika itu ganjil, maka ganjilnya itu rumus mana yang digunakan? Apakah habis dibagi 4 ataukah tidak habis dibagi 4? Untuk ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Bisa. Oke. Nah, lalu untuk berikutnya, ini tidak saya coba ya. Jadi kalian nanti bisa coba sendiri untuk yang B dan yang B maupun yang C. Ganjil ini habis dibagi 4 atau tidak? Berarti nanti ganjil 9 ditambah 1 dibagi 4. 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Berarti dia tidak habis dibagi 4. Berarti dia menggunakan yang kedua. Ini menggunakan rumus yang pertama, ini menggunakan rumus yang kedua. Genap 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulat. Sehingga dia menggunakan rumus yang ketiga. Genap habis dibagi 4. Tidak habis dibagi 4 berarti misal 13 ya. Ada banyaknya data, ada 13 data. 13 ditambah 1, 14. 14 baru dibagi 4. 14 dibagi 4 berarti 3,5. Jadi perhatikan datanya, jumlah datanya. Apakah ganjil, genap, habis dibagi 4 atau tidak. Ini untuk kuartil. Desil, rumusnya hanya satu aja. DJ. DJ berarti di sini sesuai dengan yang ditanyakan, J itu berapa. Maksudnya desil keberapa yang ditanyakan. Apakah desil ke-7, apakah desil ke-4. Maka nanti J-nya ini tinggal diganti sesuai dengan yang ditanyakan. N sama, N berarti total datanya. Total data ditambah 1 baru dibagi dengan 10. Dibagi 10. Jika angkanya atau hasilnya tidak bulat, maka diinterpolasi. Interpolasi berarti mencari nilai di antara beberapa titik data yang sudah diketahui. Jadi misal ada data yang sudah diketahui, lalu dibuat grafik, lalu di situ datanya masih belum belum diketahui di antara titik data yang ada, maka kalian tinggal menggunakan titik, menambahkan titik di antara titik yang sudah diketahui, itu namanya interpolasi. Contohnya misal,
Datanya seperti ini, 2, 4, 8 masih acak ya. Tentukan D1, D3. D1 berarti tinggal menambahkan di sini J-nya adalah 1. Total datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga di sini ada 9 data. R-nya berarti 9. 9 tambah 1, 10. 10 kali 1, 10 dibagi 10, X1. Data pertama, sehingga yang dimaksud adalah yang ini. D3 yang dimaksud data ketiga. Data ketiga adalah 4. Yang 4. Jadi bukan berarti nanti langsung dari yang ini ya, data ketiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data keempat lalu data ketiga yang dimaksud adalah 8. X3 sama dengan 8. Ini salah. Jadi diurutkan dulu, data diurutkan. Baru nanti akan menuju pada data yang diminta atau yang dicari. Jika bulat, yang ini bulat ya, hasilnya bulat X1, jadi 1 bulat, X3 berarti 3 bulat. Bagaimana jika tidak bulat? Nah, ini hasilnya misal seperti ini hasilnya 2,2. 2,2, tidak bulat dia. Jadi diurutkan dulu, yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia tidak, untuk yang desil dia tidak pengaruh. Mau dia datanya genap, mau dia datanya ganjil, boleh. Maksudnya bukan boleh. Tidak ada rumus yang membagi genap dan ganjilnya. Rumusnya hanya satu. Kalian tinggal menggunakannya saja. Yang ditanyakan 2, berarti ketika dimasukkan 22 dibagi 10 sehingga 2,2. Maka nanti rumusnya ini untuk angka utamanya X2 ditambah dengan baru angka desimalnya 0,2, baru setelah itu pengalinya adalah angka sesudah X yang ada, X2. Berarti yang diminta ini X3. Jadi angka sesudah X2. Begitu juga untuk ini. Hasilnya 5,5. Berarti di sini menuju X5, ini desimalnya, lalu X5 yang diminta X5, lalu X6 untuk data sesudahnya. Baru menuju angka yang diinginkan. Kalau ini rumusnya sama ya. Tinggal J2 berarti yang diminta 2, di sini 5. Berarti di sini juga 5. Baru untuk yang ini 10 plus 1 berarti angkanya ada berapa? 10. 10 ditambah 1, 11. 11 kali 2, 22. Dan seterusnya. Angka yang diminta data kedua, data ketiga. Data kedua, data ketiga berarti ada yang ini, 3 dan 4. Data keduanya 3, data ketiganya 4. Data keduanya 3, data ketiganya 4. Lalu berikutnya data kelima dan 6. Data kelima yang diminta 5. Kebetulan sama ya, sama-sama sesuai dengan data yang diminta. Data kelima, 5. Sama-sama 5. Data kelima. Data keenam, 6. Sama. Tapi yang dimaksud adalah angka pada saat sudah diurutkan ya. Sehingga hasilnya 5,5. 4 kurang 3, 1. Berarti di sini 0,2 dikali 1. Sehingga hasilnya 3,2. Yang ini juga sama. Dikali 0,5. Lalu di sini ditambah 5, berarti 5,5. dikali 1, jadi hasilnya 5,5. Ini untuk desil. Persen itu sama, bedanya apa? Dengan desil, desil itu dibagi 10. Kalau persen ini dibagi dengan 100. Karena per 100, per 10, per 1% ya. Dari 100%, 100 data yang ada dibagi 1%, 1%. Sehingga ada 100 data. Bedanya hanya pembaginya aja. Kalau J-nya juga sama, sesuai yang ditanyakan, sama-sama J. N adalah total datanya. Maka contoh sama caranya. Diinterpolasi juga, jika hasilnya tidak bulat maka diinterpolasi. Misal di sini angkanya acak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 data.
Yang diminta P30, berarti J-nya diganti 30, N-nya berarti ada 10 data, 10 ditambah 1, jadi 11 kali 100, kali 30, jadi 330, dibagi 100. 3,3 sama caranya dengan yang desil, hanya beda di pembagi ya, pembaginya 100. Nah, utamanya 3, X3, lalu 0,3. X3 berarti ini tetap, lalu yang X4 ini dari di jumlah 1 angka di atasnya 3, jadi X4. Begitu juga untuk yang berikutnya, 75, yang diminta 75. Berarti di sini J-nya juga 75. Angka utamanya 8. Desimalnya, ini untuk angka yang X8-nya tetap, lalu di sini untuk ditambah 1 ya, setelah angka X8-nya. 3 dan 4 di sini ada 5 dan 6. Karena itu di sini 5 dan 6. 4-nya 6, X3-nya 5. 9 dan 8. Berarti ada 9 dan 10. Berarti ketika 8, X9 berarti dia ada 10. Untuk yang 8 dia ada 9. Hasilnya sekian. Jadi persen sama desil sama. Bedanya hanya pembagian saja per 10, satunya pembaginya per 100. Ini untuk data tunggal. Jadi bisa mencari min, median, ataupun modus untuk data tunggal, tinggal sesuai rumus data yang ada ya, seperti barusan. Min, median, modus, persen, kuartil, dan desil. Setelah ini kita masuk ke data bergolong, frekuensi bergolong. Sampai sini cukup? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ada latihan soal untuk kalian pelajari, untuk memperdalam materi ya. Yang lain diam, paham kan ya? Paham, Bu. Maaf, Bu. Paham, Mbak Bu? Saya rasa sudah pernah dapat kan ya di sekolah, jadi hanya tinggal memperdalam lagi. Ya, pernah, Bu. Bagi yang jurusan IPA, matematika itu pasti dapat di bagian matematika. Bu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke frekuensi bergolong. Bedanya apa? Kalau tunggal datanya tunggal aja. Kalau bergolong berarti dia berkelompok. Misal datanya banyak. Lalu varian datanya juga banyak. Tuh. Misal ada 100 data, varian datanya juga banyak. Nilai misal bukan hanya 10, 20, 30, tapi ada yang dapat 11, ada yang dapat 15, dapat 21, ada yang dapat 27, dapat 33, dapat 35. Nah, itu kan variannya banyak. Varian banyak, jumlah datanya juga banyak. Maka otomatis untuk mempersingkat data tidak dijabarkan satu-satu, maka bisa dibentuk tabel dengan data frekuensi bergolong. Jadi dikelompok-kelompokkan datanya. Dan di sini saya tidak membahas bagaimana cara mengelompokkan data ya. Kita langsung ke min, median, modus. Nanti saya cek lagi apakah masuk ke pengelompokan datanya ataukah bisa langsung min, median, modusnya saja. Ini untuk rumus yang digunakan, min atau mean ya, biasanya ada yang menyebut min, ada yang menyebutnya mean. Bedanya apa? Di sini karena datanya bergolong sehingga dia kan otomatis ada rentang ya dalam satu data. Maka itu menggunakan titik tengah, sigma Y. Y ini adalah titik tengahnya dikalikan dengan frekuensi. Untuk mean atau mean itu sigma Y dikalikan F. Jadi ketika ada rentang data bergolong, maka kalian bisa mencari titik tengahnya dengan menjumlahkan data dari data interval nilai yang ada dibagi 2. Dikalikan frekuensinya, lalu nanti baru dibagi dengan frekuensi yang ada. Median berarti di sini ada tepi bawah median ditambah dengan setengah M. Jadi kuncinya nanti di setengah M. Ini nanti mencari kuartil, desil juga sama, kuncinya di setengah M. Ketika di sini setengah M, berarti kita tahu bahwa yang diminta adalah pertengahan. CFD adalah kumulatif frekuensi yang diminta. FD adalah frekuensi datanya.
I adalah intervalnya yang diminta. Modus berarti di sini yang terbanyak ya ada F1, F2. F1 berarti kelas modus. Kelas modus di sini dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya. F2 adalah kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas berikutnya. Kita masuk ke contoh saja. Misal di sini ada sebuah data ya, langsung diberikan di datanya. Jadi di sini tidak bagaimana cara mengelompokkan data. Karena data kadang ini tidak langsung tertulis 42 sampai 50, 51 sampai 59, tapi data apabila dalam bentuk data mentah, data yang banyak itu biasanya ada penggolongan sendiri dengan cara sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ya langsung aja ada 5.000 data, misal diambilnya 1.000 sampai 5.000, 0 sampai 1.000, 1.001 sampai 2.000, 2.001 sampai 2.000 sampai 3.000 dan seterusnya. Jadi interval ini ada rumusnya sendiri sebenarnya. Kita tidak sampai situ dulu gitu. Belum tahu, nanti ya saya cek dulu untuk kelas yang lain. Ini saya langsung aja hari ini bahas masalah min, median, modus, kuartil, desil. Dicari min, median, sama modus. Maka yang pertama mencari min atau mean. Kalian cari titik tengahnya. Titik tengahnya terlebih dahulu. Dari mana? Dari interval. Jadi 42. 42 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya 46. Jadi hasilnya 46. 51 ditambah dengan 59 dibagi 2 sama dengan 55. Dan seterusnya 60 ditambah dengan 68 dibagi 2. Hasilnya ya 64. Dan seterusnya. Jadi titik tengah dari nilai interval dijumlahkan dibagi 2. Setelah diketahui titik tengah, maka YF. YF berarti di sini titik tengah dikalikan dengan frekuensi yang ada. Titik tengahnya 46. 46 berarti dikalikan 2, sehingga hasilnya sekian, 92. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi ini dikalikan, sehingga hasilnya jadi YF. YF digunakan untuk mengetahui min. Sigma frekuensi total ada 25 data. Dijumlahkan. Sigma YF hasilnya pun ini kalian jumlahkan. Hasilnya 1735. Sehingga nanti diperoleh min-nya adalah 69,4. Bagaimana dengan median? Median itu butuh CF. CF ini adalah kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensi itu berarti jumlahan dari data yang ada. Jadi di sini kelas mediannya kita cari setengah N. Setengah N berarti setengah dikali 25. Berarti 12,5. Di sini kita tahu berarti di sini ada kelas 1, kedua, ada kelas 3, 4, sampai kelas 10. Di sini ada kelas ke-11, kelas ke-12, 13, sampai 15. Yang ini 16 sampai 22 ya. Yang di bawah 23, 24, 25. Kita tahu bahwa kelas mediannya 12,5. 12,5 berarti masuk angka 12. Sehingga kelas mediannya adalah yang ini. Kelas median ini kita tarik garis ke depan. Berarti tepi bawahnya adalah yang di sini. Ini adalah tepi bawah median. 68,5. Jadi 68,5 batas antara tepi bawah 69 dan tepi atas dari nilai interval sebelumnya. Setengah 25 dikali 25 berarti 12,5. Dikurangi 11, CFB. CFB berarti kumulatif frekuensi di bawah, 11. Ini adalah CFB.
FD adalah frekuensi dari kelas median sendiri. Kelas median frekuensinya berapa banyak? 4. Baru diproses. Untuk interval sendiri, I itu berarti 50 dikurangi dengan 42 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 9. Ini adalah I. I itu sama setiap dari nilai interval yang ada. Hitungannya dari 42. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ada 9 data. Jadi 42 itu masuk hitungan, bukan berarti dari 42 langsung masuk ke 43. 43, 44 tidak, tapi 42 kan masuk data itu sendiri sehingga tidak bisa diloncat. Semuanya sama, mau kalian gunakan 51 dan 59 dikurangi lalu ditambahkan 1, nilainya juga sama-sama 9. Jadi semua interval ini dia harus sama. Karena pembuatan grafik tidak mungkin miring-miring atau gambar grafiknya tiba-tiba seperti ini. Yang ini kecil sekali. Nah, ini kan nggak mungkin. Tidak rapi gitu datanya. Ini adalah range-nya, intervalnya. Otomatis ketika pembuatan grafik ya rapi. Dengan lebar sekian, ya lebarnya sekian juga. Yang ini ya lebarnya sama. Nah, ini adalah interval. Karena itu untuk interval, jarak batasnya itu sama semua. Kalian cukup ambil satu data saja. Nanti I-nya nanti ketemu. Ini I-nya juga sama. F1 dan F2. F1 berarti untuk kelas modusnya yang paling banyak berapa? 8. 2, 8, 1, 4, 7, 3. Paling sering muncul itu 8 kali. Nilai antara 51 sampai 59. TB modus berarti tepi bawahnya. Ini adalah TB modus. Karena itu di sini hasilnya adalah 50,5. F1, ini adalah F1. Ini adalah untuk perhitungan untuk modus. 8 dikurangi 2 di atasnya. F2 berarti 8 dikurangi 1. Hasilnya 67. Kalian cek nilai interval. Ini urutannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misal dibalik. 87 sampai 95. 78 sampai 86. 69 sampai 77. 60, 68. 51, 59. 42, 50. Datanya kan berarti dibalik ya. Berarti di sini 3, 7, 4, 1, 8, 2. Terbesar adalah 8. Maka kan otomatis F1 ya dengan yang di bawahnya. F1 berarti tetap 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Bukan berarti nanti F1-nya adalah yang 8 dikurangi 1. Ini tetap F2. 8 dikurangi 1 ya hasilnya 7. Jadi nanti cek ini misal ya. Kalian cek nilai interval. Ini berlaku untuk semua rumusnya. CF yang diminta ini ada di atasnya, bukan berarti dia selalu ada di atas kelas median. Bisa jadi dia di bawah. Kapan? Ketika urutan datanya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Karena itu di sini dari awal saya sebutkan bahwa semuanya itu yang dimaksud adalah ketika di bawah, itu adalah ketika dinilai yang lebih rendah dari kelas yang ada. Jadi perhatikan urutan datanya. Jika terendah sampai tertinggi, berarti ya seperti ini dengan yang di atasnya. Tapi ketika urutannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, karena ketika data itu kan bisa jadi diurutannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi tergantung pengurutan datanya. Ini yang saya gunakan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dibalik juga memungkinkan. Karena itu cek data nilai intervalnya. Yang dimaksud bawah berarti di nilai yang lebih rendah. Di bagian ya, entah itu F-nya, entah itu CF-nya. Berarti di bagian di mana cek nilai intervalnya yang lebih rendah. Ini untuk penentuan min median modus di anggota bergolong. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan?
Mau mamin sebentar dulu, Bu. Oke, bisa dipahami dulu. Iya, interval. Oke, bisa dipahami dulu sampai jam 11.25 atau jam 11.30 ya. Banyak, bisa dipahami dulu. Masih belum? Masih dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa Sudah lanjut, Bu. lumayan paham, Bu. Shalom. Data ini sama nanti perhitungannya median. Median caranya nanti sama dengan perhitungan kuartil, desil, persentil, kuartil, desil ya. Kuartil, desil, persen. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di bagian perhitungan ininya aja. Kalau yang untuk median kan per 2, tapi kuartil di sini per 4, desil per 10, persen dia per 100. Jadi sama. Caranya bagaimana? Cara memperoleh atau cara perhitungannya sama. Misal ada data seperti ini. Tentukan nilai dari Q2, D3, P80. Nah, dari data yang ada, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari CF. CF itu berarti tetap ya 6. Ke 8, 6 ditambah 8 berarti 14. 14 ditambah 5, 19. Ditambah 2, 21. Ditambah 9, 30. Sehingga ini harus sama ya. Total jumlah data frekuensinya dengan CF-nya ini sama-sama 30. Yang ditanyakan adalah Q2. Berarti di sini J, ini tinggal diganti 2. J per 4 dikali N. Nah, untuk J-nya berarti 2. 2 per 4, N-nya berarti 30. Berarti di sini ada 60 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 15. Berarti yang diminta data 15. 15 lepas dari 14. Ini adalah data Q2. Karena di sini ada 15. 15, 16, 17, 18, sampai 19. Jadi ada data 15, 16, sampai data ke 19 ada di sini semua. Yang diminta data ke 15. Sehingga otomatis yang diminta adalah batasnya yang di sini. Ini batasnya akan menjadi TB untuk yang Q2. 184,5. Dikurangi 14 ini akan menjadi CF dari Q2. Kumulatif frekuensi di bawahnya. Di bawahnya itu ada di atasnya, Bu. Nah, maksudnya di bawah itu kan CFD ya. Bawah itu maksudnya dilihat nilai intervalnya. Yang digunakan ya nilai interval yang lebih rendah. Baru dilihat CF-nya berapa. Ketika dibalik, berarti bukan di atasnya lagi, dia di bawahnya. Jadi tergantung nilai interval ya, yang dimaksud di bawah berarti dia dengan nilai yang lebih rendah. Lalu berapa FD-nya? FD-nya berarti sama ya, ini F untuk yang Q2. I-nya berapa? Ini semuanya sama, kalian tinggal ambil salah satunya saja. Misal 179 dikurangi 175 ditambah 1. Sehingga hasilnya 5, karena itu intervalnya 5. 175, 176, 177, 179. 175, 6, 7, 8, 9. Ada 5. Berarti I-nya ada 5. Sehingga ini hasilnya 15. 15 dikurangi 4, 14 berarti sisa 1, berarti 1. Dibagi 5. 1 per 5 dikali 5. Ini saling hilangkan. Saling hilangkan sehingga sisanya 1. 184 ditambah 1, 185,5. Untuk D3 caranya juga sama. Yang membedakan hanya ini saja. Kalian yang pertama lakukan adalah mencari J per 10 per N. Dikalikan N. Yang diminta 3. Berarti 3 per 10. N-nya tadi 30. Karena itu di sini 90 dibagi 10 berarti 9. Kita cari 9. 9 ada di 14 CF-nya. Berarti ini adalah nilai dari
D9. Ini adalah nilai dari D9. Berarti TB-nya yang di sini, TB dari yang D9. Ini adalah menjadi CF dari D9, 6. Ini akan menjadi F dari D9. 6 dan 8. Nah, karena itu muncul di sini 6 dan 8. Intervalnya tetap. Karena interval tidak berubah, interval tetap. Maupun untuk persen, dia tetap. Maka di sini ini hasilnya adalah 9, 9 dikurangi 6 berarti 3, 3 kali 5, 15 dibagi 8, hasilnya sekian. Baru tinggal dijumlahkan. 179,5, jadi batas di bawahnya 179,5, antara 180 sampai 179. Berikutnya juga sama, P80. 80 berarti yang diminta 80 dibagi 100 dikali 30. Berarti 2400 dibagi 100 berarti hasilnya adalah 24. 24 itu berada di sini. Ini adalah P80. Kalian lihat batasnya 21 berarti nanti CF-nya yang diminta adalah lebihnya. Masuk mana? 24 berarti ada di daerah sini. Ini kan 22, 23 sampai 30. Sehingga ini masuk ke CF untuk yang P80. Ini masuk ke tepi bawah untuk yang P80. 194,5. Karena itu masuknya 194,5. Yang ini berarti 24. Dikurangi 21. CF-nya berarti 21. Ini akan menjadi FD-nya. F untuk yang P80. Jadi 9, karena itu 9. Sehingga hasilnya 194,5 ditambah 1,67. 24 kurangi 21, 3. 3 kali 5, 15 dibagi 9. Ini sama. Jadi mau Q2 ini pun sama dengan median. Ini sama dengan median. Kenapa? Karena ini per 50%. Median kan berarti titik tengahnya juga 50%. Ketika ditanyakan median, berarti hasilnya harusnya sama. Caranya sama. Kenapa? Median jadinya kan 1/2. 1/2 itu, ini kan sama juga. 2/4 kan bisa disederhanakan jadi 1/2. Daerahnya di mana? Di 15 juga median. Sama. Median Q2 D50, P50, ya hasilnya sama. Seharusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum kayak. Bisa dipahami ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi nanti ada tugas latihan, saya samakan aja sampai sini ya. Nanti minggu depan kita masuk ke distribusi peluang. Ini untuk soal latihan, nanti setelah ini saya upload di e-learning. Untuk soal latihan kalian, nanti sama ya seperti biasa dikumpulkan minggu depan. Ditentukan min median modusnya, lalu kuartil, desil, dan persentilnya juga dicari nantinya di sini. Ini untuk hari ini. Jadi hari ini hanya ini saja. Bisa samakan dengan kelas sebelumnya. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kamu disampaikan sebelum saya tutup. Tidak ada ya. Nanti bisa ditanyakan lewat WA group jika memang ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sulit dimengerti. Izin lab ya, Bu. Ya.